Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nok Sumaningrum, SSI MKOM selaku dosen pengampu mesin learning. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mesin learning. Untuk anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Novi Dwi Fitriani dengan NIM tertera, Saya Silvira Nabila Anggita Giraldi dengan NIM tertera. Dan saya Sana Savana dengan NIM tertera. Oke. Untuk pembahasan dari mesin learning, yaitu kita akan membahas mengenai definisi mesin learning, tipe-tipe pembelajaran dalam mesin learning, dan contoh-contoh penerapan mesin learning. Untuk yang pertama, definisi dari mesin learning akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sana Savana. Terima kasih untuk waktunya. Sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari mesin learning. Jadi, mesin learning adalah ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, yaitu mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Yang mana sistem komputer menggunakan algoritma mesin learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkannya untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Misalnya, ilmuwan data dapat melatih aplikasi Modis untuk mendiagnosis kanker dari gambar sinar X dengan cara menyimpan jutaan gambar yang dipindai dan didiagnosis yang sesuai. Kemudian, mesin learning juga dapat membantu bisnis dengan cara mendorong pertumbuhan, membuka aliran pendapatan baru, dan menyelesaikan masalah-masalah yang menantang. Data adalah penggerak yang penting di balik pengambilan keputusan bisnis. Tetapi secara tradisional, perusahaan telah menggunakan data dari berbagai sumber seperti umpan balik pelanggan, karyawan, dan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mesin learning digunakan untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan proses ini, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak yang menganalisis data bervolume besar dengan kecepatan tinggi, sehingga nantinya bisnis akan dapat mencapai hasil secara lebih cepat. Selanjutnya, untuk tipe-tipe mesin learning akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi Dwi Fitriani. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk tipe-tipe mesin learning ini ada 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Untuk yang pertama ada supervised learning. Supervised learning sering disebut juga dengan pembelajaran terarah atau terbimbing, yang artinya pada mesin learning ini sebuah model atau algoritma komputer diajarkan untuk memahami dan mempelajari hubungan antara input dan output menggunakan dataset yang sudah memiliki label. Tujuan utama dari supervised learning adalah untuk mengembalikan model yang dapat memetakan input baru ke output yang benar atau dapat memprediksi output yang sesuai berdasarkan input yang telah diberikan. Sesuai dengan namanya, yaitu supervised learning, tipe ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu data latih dan data uji. Data latih adalah sekumpulan data yang digunakan untuk melatih dan mengembangkan model. Data ini telah diberi label atau memiliki output yang sudah diketahui sebelumnya. Tujuan utama dari data latih adalah membantu model untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara berbagai fitur atau atribut input dengan output yang sesuai. Dengan menganalisis data latih, model dapat memahami karakteristik dan hubungan dalam data sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi atau pengklasifikasian yang akurat pada data yang belum dikenal. Untuk data uji sendiri adalah data yang digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih dalam pembelajaran mesin learning. Berbeda dengan data latih, data uji tidak digunakan untuk melatih model, tetapi data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Dengan data uji seringkali digunakan untuk mengukur seberapa baik model dan dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data yang tidak dikenal. Dalam hal ini, model diberikan data uji yang memiliki fitur atau atribut input, tetapi label outputnya disembunyikan. Kemudian, model akan menghasilkan prediksi atau klasifikasi berdasarkan apa yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Tujuan dari data uji adalah untuk menguji sejauh mana model dapat melakukan generalisasi dan menerapkan pengetahuannya pada data yang baru atau tidak terlihat sebelumnya.
Hasil pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja model, serta untuk menentukan apakah model tersebut dapat diandalkan dalam menghadapi data dalam dunia nyata. Untuk tipe data yang kedua, yaitu unsupervised learning atau biasa disebut dengan pembelajaran tak terarah, adalah salah satu tipe dari machine learning di mana model atau algoritma mengambil data input yang tidak memiliki label atau output yang sudah diketahui sebelumnya. Pada tipe ini, penggunaan tidak perlu mengawasi modelnya, sehingga data pun tidak perlu dibagi menjadi dua jenis seperti pada tipe supervised learning, karena algoritma akan menemukan sendiri pola dalam data. Hal ini selaras dengan tujuan pada unsupervised learning, yaitu untuk mengidentifikasi pola atau struktur yang tersembunyi dalam data dengan model tidak diberitahu apa yang harus dicari atau diprediksi dalam data tersebut. Artinya, model dalam unsupervised learning mencoba untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan atau mengurangi dimensi data tanpa memiliki informasi tentang apa yang harus dicari atau diprediksi. Dan yang terakhir adalah tipe reinforcement learning, di mana pada tipe ini, machine learning yang beradaptasi dengan lingkungan atau konteks tertentu. Pada ini, terdapat agent di mana agent adalah suatu entitas atau program komputer yang belajar dan bertindak dalam suatu lingkungan. Cara kerja dari agent adalah berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengamati situasi atau keadaan saat ini dari lingkungan tersebut. Berdasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan, agent belajar dari pengalaman pada pengamatan itu, kemudian agent mengambil tindakan yang menurutnya paling baik dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang selanjutnya adalah contoh-contoh penerapan machine learning dalam berbagai bidang yang akan dijelaskan oleh Silvira Nabila. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada penerapan machine learning terdapat beberapa bidang, yaitu 7 bidang di antaranya, yaitu yang pertama adalah kesehatan. Untuk kesehatan, yang pertama adalah pengobatan presisi dan personalisasi perawatan kesehatan. Machine learning dapat memprediksi protokol pengobatan yang berhasil menggunakan data pasien dan konteks pengobatan. Pengobatan presisi memungkinkan rencana perawatan yang sangat spesifik dan dipersonalisasi sehingga dapat menghasilkan hasil klinis yang lebih baik. Kedua, yaitu catatan kesehatan elektronik. Machine learning dapat membantu memahami sejumlah besar data yang sekarang tersedia melalui catatan kesehatan elektronik atau IHR, kemudian sebagian besar dalam bentuk entry teks bebas yang juga dikenal sebagai data tidak terstruktur. Fungsi dari catatan kesehatan tersebut yaitu untuk mengumpulkan wawasan berharga dalam skala besar, kemudian untuk memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh siklus perawatan pasien. Ketiga, yaitu menganalisis pencitraan. Machine learning digunakan untuk menganalisis gambar radiologi dan patologi. Selain itu, juga digunakan untuk mengklasifikasikan gambar dengan volume tinggi dan cepat. Kemudian yang kedua yaitu di bidang hukum. Pertama, pengawasan kepatuhan hukum. Machine learning dapat digunakan untuk memonitoring dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam waktu nyata, mengidentifikasi pelanggaran potensial, dan memberikan laporan kepada pihak berwenang. Kedua, analisis sentimen hukum. Algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis opini publik dan sentimen terkait dengan kasus hukum tertentu atau kebijakan hukum, yang dapat membantu pengacara dan perusahaan dalam merencanakan strategi komunikasi. Ketiga, e-discovery. E-discovery adalah proses menemukan, mengidentifikasi, dan mengumpulkan dokumen elektronik yang relevan dalam konteks penyidikan atau persidangan hukum. Machine learning digunakan untuk mendeteksi dokumen yang relevan dengan kasus hukum berdasarkan kata kunci, struktur data, dan pola yang ditemukan dalam teks, memindai dan mengindeks dokumen elektronik secara otomatis. Yang ketiga yaitu di bidang keuangan. Pertama, pengenalan pola dalam data keuangan. Machine learning digunakan untuk mengenali pola dalam data keuangan yang kompleks sehingga dapat membantu mengidentifikasi peluang investasi atau tren pasar yang mungkin terlewatkan oleh analisis manusia.
Yang kedua, yaitu otomatisasi layanan pelanggan, di mana menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk membantu layanan pelanggan perbankan, memberikan respon cepat dan solusi kepada pelanggan. Yang ketiga, prediksi pasar keuangan, di mana machine learning digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksi pergerakan pasar saham, mata uang, dan komoditas, sehingga memungkinkan untuk menyusun suatu strategi supaya mendapatkan hasil yang menguntungkan. Kemudian di bidang politik akan dijelaskan oleh rekan saya, Sana Sapana. Selanjutnya, terdapat bidang politik. Yang pertama, memprediksi hasil pemilihan politik. Machine learning digunakan untuk menganalisis data pemilih, survei, dan faktor-faktor terkait untuk memprediksi hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, gubernur, atau legislator. Yang kedua, deteksi berita palsu. Mendeteksi berita palsu menggunakan bantuan machine learning dan analisis data yang canggih dapat lebih efektif dengan mengidentifikasi dan mengurangi penyebaran informasi palsu yang dapat merusak proses politik dan kebijakan publik. Yang ketiga, menganalisis data politik. Proses melakukan analisis data politik dengan machine learning yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasi data politik menggunakan berbagai teknik supaya mendapatkan wawasan yang lebih dalam fenomena politik. Kemudian, terdapat bidang pertanian. Yang pertama, memperkirakan kebutuhan air tanaman. Tujuan dari penerapan untuk memperkirakan kebutuhan air tanaman yaitu supaya dapat mengidentifikasi berapa banyak air yang diperlukan oleh tanaman pada waktu tertentu agar penggunaan air dapat dioptimalkan. Kedua, pendeteksi hama dan penyakit. Machine learning digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman berdasarkan citra atau gambar, memungkinkan petani untuk mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga, sistem irigasi otomatis. Machine learning dapat mengontrol sistem irigasi secara otomatis berdasarkan kondisi tanah dan cuaca saat ini, mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan efisiensi irigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novi Dwi Fitrani. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu pada bidang peternakan, di mana mesin learning dapat mengidentifikasi genetika dan genomika. Mesin learning digunakan untuk menganalisis data genomika hewan ternak yang dapat membantu dalam pemilihan genetik untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit atau produksi daging yang lebih baik. Contoh selanjutnya yaitu pada pemberian pakan otomatis. Algoritma mesin learning dapat digunakan untuk mengontrol sistem pemberian pakan otomatis. Dilakukan pada pemberian pakan yang tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan individu hewan dan disesuaikan berdasarkan data berat, badan, usia, dan aktivitas. Selanjutnya, pemantauan kesehatan hewan. Pada mesin learning digunakan untuk menganalisis data dari sensor yang dikenakan oleh hewan ternak seperti ayam atau sapi. Ini dapat membantu dalam mendeteksi dini penyakit atau masalah kesehatan seperti demam sapi, mastitis pada sapi perah, atau infeksi pada unggas. Contoh penerapan yang terakhir yaitu pada bidang budaya, di mana pada bidang budaya ini, contohnya pada penggalian data dalam sejarah budaya. Teknologi machine learning digunakan untuk menggali data dari arsip sejarah budaya seperti surat, jurnal, atau catatan historis. Ini membantu dalam penelitian sejarah dan pemahaman lebih baik dalam budaya masa lalu. Yang kedua ada simulasi seni dan kreativitas, di mana pada mesin learning ini mengacu pada penggunaan algoritma dan model mesin learning untuk menghasilkan karya seni desain atau konten kreatif yang baru dan unik. Oleh karena itu, melalui mesin learning dapat menciptakan peluang baru dalam dunia seni, hiburan, dan desain. Yang terakhir, restorasi film klasik, di mana pada mesin learning digunakan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas film klasik yang telah rusak dan terdegradasi seiring waktu, sehingga dapat membantu dalam mempertahankan warisan budaya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.